Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala fi kitabih Sahih Muslim fi kitab an-nikah bab tahrimul jam'i bainal mar'ati wa 'ammatiha aw khalatiha fin nikah. Hadatsana Abdullah bin Maslama al-Qa'nabi qala hadatsana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراكي بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة أن يجمع بينهن المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز قال ابن مسلمة مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن شهاب عن قبيصة ابن ذؤيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وحدثني حرملة ابن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة ابن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة. وحدثنا أبو معد الرقاشي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة عن شهاب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على صوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صفحتها وتنكح فإنها لها ما كتب الله لها. وحدثني محرز ابن عون ابن أبي عون قال حدثنا علي بن مسهر عن داود ابن أبي هند عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو
an tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha litaktafi'a ma fi safhatiha fa inna Allah azza wa jalla raziquha. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار وابو بكر بن نافع واللفظ لابن المثنى وابن النافع قالوا اخبرنا ابن ابي عدي عن شعبه عن عمرو بن دينار عن ابي سلمة عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. Bab yang dicantumkan di sini yaitu haramnya memadu, mempoligami atau mengumpulkan antara wanita dengan bibinya dari pihak bapak atau dengan bibinya dari pihak ibu di dalam nikah. Yakni haramnya mempoligami seorang wanita dengan adik atau kakak bapaknya. Ya. Kakak atau bapak. Kakak ini maksudnya dari pihak wanita. Ya, atau dengan anak ibunya atau bibinya perempuan itu. Jadi tidak boleh seorang perempuan di dalam nas Al-Quran tidak boleh mempoligami antara dua wanita yang bersaudara. Wa anta jama' bainal ukhtain. Jadi adik kakak dinikahi keduanya tidak boleh. Kemudian sekarang seorang perempuan dengan bibinya dia, bibi perempuan itu. Baik dari pihak bapaknya atau pihak ibunya. Ya. Maksudnya pihak ibunya bagaimana? Ya boleh jadi kakek dari istri ini ya punya beberapa istri. Ya boleh jadi dari adik ibu sebapak dia ya masih muda seumur mungkin dengan istrinya dan yang lain. Ya, dan itu sangat memungkinkan terjadi kan gitu ya. Nah, tidak boleh digabungkan itu antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak atau dari pihak ibu. Di dalam nikah, ya ini maksudnya dalam poligami. Dalam hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikumpulkan bainal mar'ati wa ammatiha dari antara perempuan dengan bibinya, adik bapaknya, wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak juga wanita dengan saudari ibunya. Kemudian di dalam hadis di sini juga ya tadi yang sudah kita baca, la tunkahul ammatu ala binti akh, tidak boleh digabungkan, dinikahkan seorang bibi, digabungkan antara bibi dengan putri saudaranya. Jadi istri yang pertama, kalau yang tadi istri pertamanya adalah seorang perempuan, istri keduanya adalah bibi bagi perempuan itu. Itu tidak boleh. Atau sekarang dia menikah dengan seorang perempuan, lalu tidak boleh dia gabungkan dengan keponakannya. Ya, ponakan dari istrinya tadi. Kalau tadi seorang perempuan dengan bibinya ke atas. Kalau ini seorang perempuan dengan keponakannya, baik itu putri dari saudaranya, berarti laki-laki, atau putri dari saudarinya. Berdasarkan hadis ini, ya kalau kita lihat itu berulang,
Hadis yang kedua begitu juga Nabi melarang dari 4 wanita, yakni 4 istri yang menggabungkan antara, dalam 4 itu misalkan menggabungkan antara seorang istri dengan bibinya dari pihak bapaknya atau bibinya dari pihak ibunya. Taib. Begitu juga di sini hadis yang sudah kita baca juga, la yakhtubur rajulu akhidbati akhihi, janganlah seorang laki-laki melamar atas lamaran saudaranya. Jadi seorang laki-laki tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar oleh yang lain. Batasannya adalah selama pihak perempuan telah menentukan. Misalkan dia terima lamaran yang pertama, maka sudah terkunci ya bagi laki-laki yang lain. Tapi selama belum diputuskan, kumpulan saya proposalku dulu. Nanti awak memilih mana laki-laki yang tampan, mana laki-laki yang berpiti, mana laki-laki yang baik, gitu ya. Nah itu tidak ada masalah. Sebagaimana seorang perempuan Fatimah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, telah melamarku Muawiyah dan Abu Jaham, 2 orang melamar. Ya, dalam waktu yang bersamaan, tapi dia belum mengambilkan keputusan. Maka dia datang kepada Nabi untuk bermusyawarah. Lalu Nabi mengatakan, adapun Muawiyah fas'alu kulla malalahu. Adapun Muawiyah, dia adalah miskin yang tidak punya harta. Amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham fadarrabun linnisa. Dia kasar atau dia suka memukul wanita, yang memukul istri. Lalu Nabi mengatakan, fankihu Usamah. Nikahi olehmu Usamah. Ya. Nah, taib. Jadi selama sudah diterima oleh pihak perempuan, itu tidak boleh lagi laki-laki masuk sampai selesai urusannya. Nah ini menunjukkan bahwa laki-laki itu yang paling susah nikah. Enak. Laki-laki yang susah nikah sebab hanya sholatnya 1. Kalau dah didului oleh yang lain dia nggak bisa masuk lagi. Kalau perempuan gampang, ada 2 orang perempuan suka dengan seorang laki-laki, walaupun dilamar dia melamar satu lagi, dia masih boleh juga masuk satu lagi. Ya, jadi 2 orang perempuan suka dengan seorang laki-laki, yang terjadi bukan persaingan, yang terjadi adalah kompromi, ya kerjasama. Tapi hati susah ya. Taib. Wala yasumu ala saumi akhihi. Tidak boleh dia menawar barang yang telah ditawar oleh saudaranya. Ini dalam berdagang. Dalam berdagang, kalau ada yang menawar, udah selesai, biar dulu, selesaikan dulu. Baru kita masuk. Jangan yang satu sudah menawar, berapa tawarnya? 5.000. Ya sudah, saya 6.000. Berbeda dengan jual beli muzayadah, jual beli melelang. Ya, melelang itu beda. Lelang memang konsep dia adalah yang paling tinggi menawar dia mendapat. Tapi kalau ini adalah jual beli yang biasa, tidak boleh. Sudah ada yang menawar, biarkan dulu. Ya. Wala tunkahul mar'atu 'ala ammatiha wala 'ala khalatiha. Wanita tidak boleh dinikahi dengan bibinya dari pihak bapaknya atau bibi dari pihak ibunya. Wala tas'alul mar'atu talaqa ukhtiha. Tidak boleh seorang istri, seorang wanita minta ditalak madunya. Ini udah 2 nih. Suaminya sudah menikah dengan 2 orang. Lalu si istri pengen jatahnya lebih banyak. Ya, pengen perhatian suaminya lebih full kepada dia, pemberian dari suaminya lebih full dan seterusnya, maka dia minta
ceraikanlah satu lagi yang sana. Baik yang kedua minta yang diceraikan yang satu, yang pertama, atau yang pertama minta diceraikan yang kedua. Itu haram hukumnya. Ya, litaktafi'a safhataha, ya, supaya dia lebih, ya, lebih menguasai, ya, mendapatkan seluruh jatahnya. Wal tankih, setelah dia menikah, lanjutkan nikahnya. Fa inna ma laha ma kataballahu laha. Sesungguhnya bagi dia, bagi masing-masing istri itu, apa yang telah dituliskan oleh Allah baginya. Ya, dan murid yang lain katakan di dalam rezekinya. Ya. Fa innallaha raziquha, Allah yang memberinya rezeki. Baik. Imam Nawawi dia menjelaskan wa hadza dalilun li madhhabil ulama kafatan. Ini adalah dalil menurut madhab ulama semuanya, annahu yahrumul jam'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainahu wa bain khalatiha. Sawan kanat ammah wa khalah haqiqiyah wa hiya ukhtul ab wa ukhtul Ya. Haramnya menggabungkan, memadu, mempoligami seorang wanita dengan bibinya, pihak ibu, pihak bapak, atau antara dia dengan bibinya, eteknya dari pihak ibunya. Baik itu bibinya dan khalahnya tadi hakiki. Yang maksud hakiki itu memang saudari bapak atau saudari ibu. Ya, maupun majaziyah, walaupun majaz, yakni disebut sebagai bibi. Wahia ukhtu abil ab wa abil jad wa in ala. Ya, kalau seandainya dia adalah saudari bapak dari bapaknya. Jadi yang dimakan dengan bibinya langsung adalah saudari bapaknya. Tapi kan ada level, misalkan level nenek. Level nenek, ya. Ya, itu adalah paman juga, bibi juga namanya, tapi tidak langsung, tidak hakiki. Kakek kita punya saudari. Ya, kakek kita punya saudari. Nah, saudari kakek kita itu adalah bibi bagi kita. Kalau kita kan istilahnya nenek lah dewa kita, bukan neneknya. Tapi sebenarnya adalah jalannya adalah jalan bibi. Tapi ini majaz. Mungkinkah terjadi itu? Mungkin. Tadi kakeknya nikah mudo. Sehingga neneknya yang bananya lah tua, tapi nenek yang, ya, atau adik bapaknya sebapak, kan itu juga bibi bagi dia, atau bibi bagi bapaknya, gitulah. Nah, sehingga mungkin lebih mudah, dan itu tidak mustahil. Ketika misalkan kakeknya berumur 70 nikah lagi, ya, istrinya melahirkan setelah itu, maka statusnya jadi, kalau dibilang ada status yang lahir ini di pandangan kita itu kan level nenek kakek gitu ya. Nah, itu berarti dia adalah level bibi bagi bapak kita, dan itu biasa, ya. Baik. Wa ukhtu ummul ab, ukhtu gitu juga, ya, saudari dari ibu kita, yakni saudari nenek.
wa ummul jaddah min ukhti al-um wal ab wa in alat, dan seterusnya ya. Fakulluhunna bi ijma'il ulama yahrumu jam'u bainahuma. Semuanya ini, semua mereka yang dikategorikan tadi, menurut jumhur ulama, sepakat ulama itu adalah haram. Tidak boleh menggabungkan antara istri dengan mereka tersebut. Wa qala ta'ifatu minal khawarij wa syiah yajuz. Kelompok dari khawarij dan syiah mengatakan boleh digabung. Dan ini perbedaan mereka tidak dianggap. Wahtaju biqauli ta'ala wa hallu lakum wa ahalla lakum ma wara'a dzalik. Dan Allah menghalalkan bagi kalian apa yang di belakang itu. Wahtajja jumhur bihadzal hadits khassu bihal ayah. Ya. Wa halalakum ma wara'a dzalik, selain dari apa yang diharamkan itu berarti halal. Ya, yang diharamkan dalam Al-Qur'an berarti itu adalah halal. Akan tetapi jumhur ulama dengan hadis-hadis ini mengkhususkan keumuman ayat tadi, ya. Was-sahih alladhi alaihi jumhur usuliyin jawazu takhsisul umum al-Qur'an bi khabar wahid. Yang benar menurut mayoritas ulama usul bahwa bolehnya mengkhususkan keumuman Al-Quran dengan hadis ahad. Karena Nabi SAW menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab Allah. Adapun al-jam'u bainahuma fil wat'i bimilkil yamin kan nikah fa huwa haramun 'inda ulama kafatan. Adapun menggabungkan antara keduanya, ya, di dalam menggauli sementara mereka adalah budak sahaya, juga adalah haram. Dia sama dengan nikah. Jadi kalau seandainya ada budak sahaya, ya, antara budak sahaya perempuan ini dengan bibinya, dan juga budak sahaya misalkan, itu tidak boleh, ya. Wa 'inda syiah mubah, menurut syiah adalah mubah. Kalau syiah ya semuanya mubah aja. Ya, nikah, kontrak, ya, boleh aja juga bagi mereka. Qalu yubah aidan li jama' baina ukhtaini bi milkil yamin. Mereka mengatakan boleh menggabungkan antara dua orang bersaudara walaupun dia adalah budak sahaya. Jadi budak sahaya, kedua-duanya budak sahaya nih. Mereka bersaudara, boleh digabungkan, ya. Qaulu ta'ala wa antajamu bainal ukhtain innama huwa fin nikah. Mereka mengatakan larangan kalian menggabungkan dua orang yang bersaudara itu adalah hanya dalam nikah. Ini menurut Syiah, ya. Qalu ulama kafatan huwa haramun kan nikah liumumi qauli ta'ala wa antajamu bainal ukhtain. Jumhur ulama mengatakan itu adalah haram, ya. Dia hukumnya sama dengan nikah karena keumuman ayat tersebut. Wa qaulum innahu mukhtassun bin nikah la yuqbal bal jami' al madhkurat fil ayah muharramat bin nikah wa bil mulk al yamin jami'an. Mereka mengatakan itu khusus untuk nikah saja. Perkataan mereka tidak diterima. Malahan ini semua yang dimaksud yang disebut dalam ayat itu haram untuk dinikahi dan juga haram untuk dimiliki sebagai budak sahaya, ya. Mimma yadullu alaihi qaulu ta'ala, hal yang menunjukkan hal itu adalah wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum fa inna ma'nahu anna milkul yamin yahillu wata'uha bimilkil yamin la nikahiha fa in aqada nikah 'alayha la yajuzu li sayyidiha wallahu a'lam. Yani maknanya bahwa milkul yamin, budak sahaya yang dimiliki, halal digauli karena gara-gara itu adalah milik dia, tidak dengan cara menikah. Apabila, ya, diakad nikah terhadapnya, maka tidak boleh lagi bagi sayyidiha, tuannya. Jadi begini, kalau seandainya budak sahaya sudah menikah dengan yang lain, maka budak sahaya perempuan tadi tidak halal lagi bagi
tuannya, karena dia sudah menikah. Ya, kalau dibolehkan juga berarti campur aduk nanti ya nasab, dan itu adalah haram hukumnya. Ya, karena hasil hubungan budak saya dengan majikan, anaknya menjadi majikan, merdeka. Hubungan antara budak perempuan dengan budak laki-laki, anaknya lahir budak laki-laki. Makanya tidak boleh wanita yang bebas, hur, menikah dengan laki-laki budak sahaya. Kenapa? Karena anak itu mengikuti status bapaknya. Ya, sehingga dia bisa menjadi budak sahaya dari seorang ibu yang merdeka. Taib, wa amma baqil aqarib kal jama' baina bintil ammi wa bintil khali wa nahwiha fajaizun indana wa inda ulama kafatan. Adapun karib kerabat yang lain selain dari yang tadi. Contoh seorang perempuan dengan sepupunya. Ya, seorang perempuan dengan sepupunya, yakni antara istri dengan putri pamannya atau putri mamaknya, ya, maka itu adalah boleh menurut mazhab Syafi'i dan semua ulama. Illa ma hakal qadhi an ba'di salaf annahu harramahu. Ya, kecuali hanya ada berapa diungkapkan oleh qadhi dari sebagian para salaf yang terdahulu ada yang mengharamkannya. Dalil jumhur adalah wa halalakum ma wara'a dzalik. Nah, dalilnya adalah dihalalkan bagimu apa yang lebih dari itu. Wa amma zawju baina zawjati ar-rajuli wa bintahu min ghairiha fajaizun indana. Ya. Adapun wa an jama'a baina zawjati ar-rajuli, yakni menggabungkan antara suami istri seorang laki-laki, misalnya janda orang, janda orang dengan anak suaminya dari istri yang lain. Jadi gini, seorang laki perempuan menikah dengan seorang duda yang sudah punya anak. Oke? Lalu boleh jadi si duda ini meninggal atau cerai dengan ini. Berarti dia membawa anak tiri oleh ini, anak suaminya. Nah, sekarang datang seorang laki-laki menikahi janda ini dan anak tirinya. Paham enggak anak tirinya di sini? Ya, anak suami dari istri tadi. Maka itu boleh. Ya, karena enggak ada hubungannya. Ya. Wa jaizun lana wa 'inda kafatul ulama. Wa jaizun 'indana wa 'inda Malik wa Abu Hanifah wal jumhur. Boleh menurut Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan jumhur. Wa qala Al-Hasan Akrimah ibn Abi Layla la yajuz. Dua Hasan Al-Basri kemudian Akrimah dan Ibnu Abi Layla mengatakan enggak boleh. Dalil jumhur adalah keumuman ayat tadi, wa halla lakum ma wara'a dzalik. Wa qawluhu la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha dhahirun fi annahu la farqa baina an yankiha al-bintaini ma'an aw taqaddam hadhihi wa hadhihi fal jama'a bainahuma haram. Maka zahirnya tidak ada perbedaan antara dua orang putri yang dinikahkan, ya, atau menggabungkan antara satu dengan yang lainnya tadi adalah tajma' bain ukhtaini, itu adalah haram. Kaifakan, bagaimanapun juga. Qad ja'a wara'a riwayat Abi Dawud dan lain-lain, la tankas sughra 'ala al-kubra wala kubra 'ala sughra walakin nuqida 'alaihima ma'an bi'aqdin wahidin fa nikahuha batil. Tidak boleh dinikahi yang kecil atas yang besar, yang kakak. Adik tidak boleh nikahkan dengan atas kakaknya
atau kakaknya atas adiknya. Ya, akan tapi apabila diakad dalam akad yang satu untuk dua orang perempuan yang beradik kakak, maka nikahnya adalah batil. Wa in uqida ala ihdahuma thumma al-ukhra fa nikahul ula sahih. Kalau seandainya dinikah yang pertama sudah selesai, kemudian dinikah kepada yang kedua, maka nikah yang pertama sah, nikah yang kedua batil. Tapi kalau seandainya dinikah dengan akad yang satu, saya nikahkan engkau dengan dua orang putri saya, namanya sefulan dan sefulan, ya, maka nikah kedua-duanya batil. Nggak ada yang sah. Tapi kalau seandainya satu dulu, kemudian tahunya beberapa hari lagi dan setelahnya, atau ada beberapa waktu setelah itu digabungkan lagi, itu adalah haram. Itu termasuk dalam larangan untuk menggabungkan dua yang bersaudara. Tapi nikah yang pertama sah, nikah yang kedua batil. Wallahu alam. Wala yakhtubu rajul an khitbati akhihi wala yasummu ala sawmi akhihi. Hadha huwa fi jami'in nusakh wala yasummu bil wa. Ya, wa hakadha yakhtubu marfu'an wa kilahuma lafdhuhu lafdhul khabar wal muradu bihi nahi. Ya, ini di sini informasinya tentang larang apa? Tidak boleh, gitu. Tidak, seorang laki-laki tidak mengkhidbah saudaranya dan tidak juga menawar tawaran saudaranya. Ini maknanya adalah larangan. Ya, dilarang. Taib. Wala tas'alu mar'ata talaqa ukhtiha litaktafi'a safhataha wal tankih fa innama laha ma kataba Allahu laha yajuzu fi tasa'ul ar-raf'i. Taib. Makna dalam hadis ini adalah nahal mar'atul ajnabiyyah an tas'ala zawja talaqa zawjatihi wa an yankihaha wa yasir laha min nafaqatiha wa fil ma'rufi wa ma'rufin wa ma'asyarati wa nahwiha ma kana lil mutallaqah. Di sini dalam makna adalah hadis ini, kalau zahirnya adalah kedua-duanya sudah dipoligami. Bagaimana yang kalau seandainya belum dipoligami? Yakni disyaratkan, saya mau menikah dengan Anda dengan catatan yang sebelumnya talak dulu. Begitu ya. Nah, itu maknanya. Makna dari hadis ini dilarang wanita yang ajnabiyah, yang masih asing. Berarti belum nikah nih. Ya, calon istrinya kedua. Saya mau, tapi nih, ceraikan dulu yang pertama, misalkan. Maka ini tidak boleh wanita yang belum diakad tadi meminta kepada suami untuk mentalak calon madunya, mentalak istrinya, ya, dan menikahinya sehingga baginya seluruh nafkahnya, ya, muasyarahnya, waktunya, pergaulannya, nahwil salik, nahwiha makana lil mutallaqah, dan seluruhnya apa yang diberikan kepada istri yang telah ditalak. Dia pengen cerain dulu, dia akan menguasai, gitu ya. Fa'abbara an dzalika biiktifa'i ma fi safha majazan. Diberikan ungkapan bahwa untuk menguasai apa yang ada di piring safha. Ini penguasaan nih, ini jatah nih. Ya, jadi piring ini jatahnya untuk dua orang, tapi keluar cek dulu biar dikuasai sadunya, gitu kan. Rezekinya atau apanya. Ittifa'il ina. Ya. Wal muradu bi ukhtiha ghairuha sawa'un kana ukhtuha minan nasab aw ukhtuha minal Islam aw kafirah. Ya, ukhtuh di sini adalah maknanya umum, baik nasabnya atau seagama, seislam atau kafir. Misalkan nikah dengan wanita yang ahli kitab,
Lalu disyaratkan, oh harus cairin dulu. Enggak boleh itu. Ya begitu juga seorang madu meminta kepada suaminya untuk menceraikan madunya, juga tidak boleh. Apa disebutkan di sini? Faltankih, hendaklah dia nikah. Dan baginya apa yang telah Allah tetapkan rezekinya. Ya, jadi hukum asalnya di dalam pernikahan, Allah sudah mentakdirkan wanita itu sebenarnya adalah 1/4 ya jatahnya, 1/4. Jadi sama dengan kita kalau misalkan diibaratkan pergi umrah, ada yang sekamar itu berdua, ada yang bertiga, ada yang berempat. Ya, jadi jatahnya memang berempat dalam sekamar itu. Ternyata dia hanya sendirian. Ya, dalam hari pertama dia sendirian. Lalu sudah merasa nyaman sendirian, masuk orang satu lagi. Enggak boleh dia iri, enggak boleh dia sakit hati. Kenapa masuk ke tempat saya? Ya, karena memang sudah jatahnya 4 sekamar kok. Ya, enggak perlu iri, enggak perlu sakit hati. Memang sudah jatah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, tinggal ini ada yang masuk atau tidak itu kembali kepada takdir. Ya, semuanya tidak akan lepas dari takdir. Ada orang yang tidak pernah ditawari untuk menikah lagi, enggak pernah, enggak mau. Walaupun saya dikasih uang untuk menikah dalam pelaksanaannya, ya, digratiskan nembuk ke menikah, kamu tidak nikah. Ya, tapi takdir berbeda, zuruf keadaan berbeda. Ya, ternyata ya Allah takdirkan dia berpoligami gitu. Nah, jadi itu adalah satu hal yang telah Allah takdirkan, tidak akan lepas. Kehidupan manusia itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya nunggu takdir. Ya. Wallahu taala alam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Apakah benar setelah melihat orang meninggal kita diwajibkan mandi? Melihat orang meninggal kita wajib mandi? Enggak. Kalau melihat orang yang meninggal enggak perlu mandi, enggak perlu juga wudhu. Kalau sudah wudhu lanjut aja langsung untuk mengerjakan sholat. Apa hukumnya memakai cincin di jari telunjuk bagi akhwat? Bagi akhwat boleh. Seluruh jari jemarinya boleh. Kalau laki-laki enggak, cuma 2 aja. Jari kelingking dan jari manis. Jari tengah enggak boleh pakai cincin. Jari telunjuk, jempol, itu enggak boleh pakai cincin. Kalau perempuan boleh semuanya. Kenapa? Kenapa perempuan boleh pakai semuanya, kemudian boleh pakai emas, laki-laki enggak boleh pakai emas? Karena memang dia perlu dihiasi, dia masih kurang. Ya? Nah, perhiasan itu yang menyempurnakannya. Saya seorang pencukur rambut. Apa hukumnya mencukur jenggot orang yang meminta dicukur jenggot? Bagaimana bentuk rambut yang licinkan kanan dan kiri yang menyerupai kaum kafir? Kalau kita disuruh untuk mencukur jenggotnya, berarti kita membantunya untuk dalam bermaksiat. Ya, sudah bikin nerima cukur rambut, tidak menerima cukur jenggot. Ya. Kemudian
membentuk rambut yang dilicinkan kanan dan kiri menyerupai kafir, haram hukumnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian melicinkan sebagian kanan dan kiri tinggal di atas, itu namanya qus'ah. Qus'ah itu adalah haram. Ya, Nabi SAW melarang melakukan perbuatan qus'ah. Taib, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.